Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah evangelisasi kita pada saat ini. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari menyembah dan memuliakan Tuhan dalam ibadah evangelisasi di rumah kita masing-masing saat ini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kami jemput jemaat berdiri sambil kita menyambut pelan firman yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol. Untuk itu kita pujikan Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut mendengar bila Tuhanku membimbingku di malam tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Dengan tetap berdiri, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, kami perlu Engkau sebagai juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati, yang dapat memberi kelegaan dan ketenangan pada jiwa kami. Sebab itu kami mencari Tuhan dalam persekutuan ini. Kami memuji dan menyembah Engkau. Sekalian kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman untuk hidup kami. Biarlah persekutuan ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu kami baca dan kami renungkan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kitab Keluaran pasal 14, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Kita akan mengambil bagian untuk bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Saya akan memulai ayat 15, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 16 dipandu oleh Ibu Diaken, dan seterusnya bergantian sampai pada ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari mengambil bagian untuk membaca firman Tuhan secara bergantian dan saya memulai.
Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terima kasih telah mengambil bagian untuk membaca firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan memelihara firman dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ada lagi dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Sebagaimana lagu di awal ibadah pada saat ini mengajak kita untuk menyatakan bahwa kita perlu Tuhan sebagai juru selamat
supaya kita tidak tersesat, sebab hanya saat Tuhan dekat dengan kita, kita tenang, kita tidak takut, dan kita boleh menikmati ketentraman dari Tuhan. Maka biarlah kita mengimani setiap waktu yang kita pilih, kita pakai untuk beribadah, termasuk saat ini, sekalipun tidak dalam situasi seperti biasanya, hingga hari ini kita belum dapat bertemu bersama dengan saudara-saudara kita dan beribadah bersama dalam satu tempat, tetapi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing secara online, namun kita tetap beribadah. Alasannya karena kita perlu Tuhan, bukan karena Tuhan perlu kita, tapi karena kita perlu Tuhan untuk dapat kuat menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Maka mari melihat bagian firman Tuhan mau menyampaikan kekuatan Tuhan untuk saya dan saudara. Apa yang luar biasa dari bagian firman Tuhan ini? Yang luar biasa adalah berbicara tentang mujizat Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan itu menjadi kekuatan bagi Musa yang memimpin Israel, menjadi kekuatan bagi Israel untuk mereka teguh dan berkemenangan. Maka saat ini kita juga mau diingatkan tentang mujizat Tuhan itu. Belajar lagi dari kehidupan Musa dan Israel. Bahwa peristiwa yang dicatat dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 ini kisah bagaimana Musa membawa Israel menyeberang Laut Teberau. Setelah Musa bergumul dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, dan Tuhan memakai 10 tulah untuk membuat Firaun, tentara-tentaranya, orang-orang Mesir melihat betapa Tuhan itu berkuasa. Tapi toh selanjutnya Firaun dan tentara-tentara Mesir juga tetap menginginkan Musa bersama dengan Israel untuk tetap berada di Mesir. Karena itu dalam bacaan firman Tuhan dikatakan Tuhan mengeraskan hati mereka. Untuk apa? Supaya mereka dapat sungguh-sungguh melihat betapa Allah Israel itu Allah yang maha kuasa. Melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib tidak hanya sampai pada 10 tulah. Tetapi juga pada ketika Musa bersama dengan Israel hendak melanjutkan perjalanan dan mereka bertemu dengan Laut Tiberau. Di depan ada laut dan di belakang ada tentara-tentara Firaun lengkap bersama dengan kereta dan alat-alat perangnya. Ini situasi yang bisa dikatakan membuat Musa dan Israel menjadi dilema. Maju kena karena ada Laut Tiberau, itu berarti mereka akan tenggelam. Kalau mereka mundur, itu berarti mereka akan bertemu dengan tentara-tentara Firaun yang lengkap dengan alat-alat perang mereka dan kereta-kereta kuda mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mereka butuh Tuhan. Mereka perlu Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat menolong mereka di tengah-tengah situasi yang dilematis. Maju tak dapat, mundur pun tak dapat. Apakah mereka akan tetap bertahan? Iya, mereka akan dapat tetap bertahan hanya ketika Tuhan bersama dengan mereka. Dan itu yang disaksikan dalam bacaan firman Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizatnya itu nyata bagi Israel. Sehingga di saat Israel mulai bingung dan hampir putus asa dalam situasi dilema yang mereka alami. Mereka perlu Tuhan. Karena itu Musa dikatakan dalam bacaan kita. Musa ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Musa berseru, artinya seruan Musa ini menandakan bahwa Musa dan Israel membutuhkan Tuhan untuk menghadapi situasi dilematis, maju kena, mundur kena. Mereka butuh Tuhan sebab hanya Tuhan yang dapat membuat mereka kuat
berkemenangan melewati situasi itu, Bapak Ibu Saudara. Ini situasi yang Musa sebagai manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Yang Musa dapat lakukan saat berada dalam situasi dilematis sebagai seorang pemimpin adalah berseru kepada Tuhan. Sebab memang di batas kemampuan Musa saat ia tidak dapat melakukan apa-apa, ia harus melihat pada Tuhan yang mampu melakukan lebih dari apa yang dia lakukan. Lalu apa yang terjadi dalam situasi itu, Bapak Ibu Saudara? Allah berfirman supaya mereka tetap berangkat, tetap melakukan perjalanan, dan di dalamnya Allah sendiri yang bekerja. Allah sendiri yang menyatakan kemuliaannya, ia mengeraskan hati tentara-tentara, mengeraskan hati Firaun sehingga tentara-tentara Firaun tetap mengikuti Musa dan Israel pada saat itu hingga mereka tiba di depan Laut Teberau, dan pada saat itu mujizat Tuhan terjadi. Lautnya terbelah, air di sebelah kiri dan kanan menjadi tembok-tembok yang menjaga dan melindungi mereka, tidak melukai mereka, tidak mencelakakan mereka. Lalu mereka dapat berjalan dengan aman. Lalu kemudian pada waktu Musa kembali diperintahkan untuk menurunkan tongkatnya, maka air itu tertutup dan meliputi tentara-tentara Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mau dikatakan di dalamnya bahwa betapa Allah itu maha kuasa. Sebab bagaimana laut dapat diperintah oleh Allah? Hanya karena Allah yang menciptakan laut. Oleh sebab itu laut pun tunduk saat Allah menyatakan laut akan terbelah, laut tidak akan melukai, mencelakai Musa dan Israel. Tetapi mereka akan tetap terlindung dan pada saatnya laut juga tertutup dan melingkupi tentara-tentara Firaun yang gagah dengan kereta-kereta kuda mereka. Mujizat Tuhan terjadi dan dialami oleh Musa dan Israel saat itu. Maka hari ini kita juga mau diingatkan saat kita berada pada masa-masa dilematis, tidak menutup kemungkinan saya dan saudara sering berada dalam masa-masa dilematis seperti yang dialami oleh Musa dan Israel. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kita, saat kita tidak dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, berarti itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Maka bagian kita hanyalah perlu Tuhan. Bagian kita hanyalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, membawa apa yang tidak kita mampu untuk lakukan. Sebab hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Berbicara soal mujizat, seringkali saya dan saudara juga memiliki pemahaman yang sedikit keliru. Kalau kita berbicara mujizat, ya kita berbicara simsalabim, abrakadabra. Saya mau ini, maka ini yang langsung jadi. Padahal sesungguhnya tidak demikian, saudara. Bahwa mujizat itu juga berproses, dan proses mujizat itu terjadi untuk meneguhkan iman kita. Karena itu saudara, ketika kita salah, ketika kita keliru untuk memahami yang namanya mujizat, seringkali kita menjadi mudah kecewa. Saya membutuhkan mujizat Tuhan, tapi sampai sekarang saya belum menerima mujizat Tuhan itu. Saya belum mendapatkan apa yang saya mau. Karena kita berpikir saat kita berdoa, kita butuh mujizat, apa yang kita mau langsung terjadi. Padahal tidak demikian adanya, saudara. Bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan itu juga berproses. Berproses. Mungkin sampai saat ini setelah kita melalui beberapa waktu yang panjang, bahkan hampir-hampir membuat kita berputus asa, menjadi takut dan gentar di tengah pandemi virus corona. Kita berkata, Tuhan, kapan mujizat kami lihat? Kapan mujizat akan terjadi dan kami terbebas dari badai corona ini? Mungkin kita akan berkata demikian. Padahal sesungguhnya semua masih ada dalam proses Tuhan. Semua masih ada dalam proses Tuhan. Bahwa persoalan mujizat tidak hanya ketika corona selesai lalu kita katakan itu mujizat. Saudara, hingga saat ini kita ada pun itu karena mujizat Tuhan. Kita ada hingga saat ini itu artinya kita bisa bertahan, kita bisa kuat dan berkemenangan. Siapa yang dapat melakukan itu? Apakah karena
kepandaian kita, kehebatan kita, kekuatan kita, bukan kita. Tetapi Allah lah yang menyatakan mujizatnya untuk menguatkan kita melalui proses ini. Itu yang namanya mujizat. Jadi mujizat itu tidak simsalabim abrakadabra. Mujizat itu berproses. Jadi kalau sehingga saat ini kita bisa ada, kita memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah badai, itu mujizat Tuhan. Itu proses dari mujizat Tuhan yang sedang dikerjakannya bagi kita, umatnya yang dikasihinya. Sebagaimana yang dicatat dalam bacaan firman Tuhan. Tidak semerta, tidak langsung laut terbelah menjadi dua. Tetapi ada proses di dalamnya. Musa berseru, lalu Allah berfirman, lalu Musa taat dan melakukan apa yang Allah perintahkan dengan tongkatnya. Maka mujizat itu terjadi. Mujizat itu adalah sebuah proses. Karena itu saudara, supaya kita tidak menjadi putus asa, menjadi kecewa dalam jalani hidup ini. Mari melihat mujizat Tuhan itu dalam proses yang semakin meneguhkan iman percaya kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan ragu kalau hingga saat ini pandemi belum berakhir. Bahkan dikatakan kembali Kota Palu menjadi zona merah. Menjadi situasi yang menggentarkan, menakutkan. Apakah kita sedang dilindungi oleh Tuhan? Apakah kita menerima mujizat Tuhan? Iya, kita menerima mujizat Tuhan sebab kita masih bisa kuat dan bertahan hingga hari ini. Pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan. Jika mau berbicara mujizat, dalam 10 tahun terus berpengharapan bahwa setiap rumah tangga juga merindukan kehadiran seorang anak. Dan kami menjalaninya dalam 10 tahun. Lalu apakah ketika dalam 10 tahun ini apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Tuhan belum berkenan memberikan, lalu kami katakan kami tidak mengalami mujizat sebab kami belum dikaruniai anak? Ini pengalaman iman dalam kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya mengimani tidak demikian. Tetapi bagaimana dalam proses ini Tuhan menguatkan kami, meneguhkan rumah tangga kami sekalipun apa yang kami rindukan dan harapkan itu belum terjawab. Tapi kekuatan Tuhan yang terus menuntun rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang tetap kokoh dan bahagia. Itu mujizat yang kami alami dalam Tuhan. Jadi seperti itulah yang namanya mujizat, saudara. Supaya kita tidak berputus asa, sebab seringkali kita mematok apa yang kita mau itu harus langsung terjadi. Padahal sesungguhnya di dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memproses kita. Dan bagian kedua yang mau disampaikan juga menjadi bagian penting. Bahwa saat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan juga memakai setiap kita. Mengapa Tuhan memakai kita? Apakah karena Tuhan tidak mampu mengerjakan semuanya sendiri? Tidak demikian adanya. Bukan Tuhan tidak mampu, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau ketika Dia tidak memakai kita untuk proses sebuah mujizat. Sama seperti Tuhan memakai Musa untuk melakukan mujizatnya. Seperti itu juga dalam kehidupan kita. Kita yang tidak mampu tanpa Tuhan, kita perlu Tuhan. Lalu Tuhan memakai kita bukan karena Tuhan tidak mampu tanpa kita. Tapi Tuhan tidak mau tanpa kita. Sebab Ia mengasihi kita. Sebab sebuah proses di mana kita melaluinya bersama dengan Dia. Maka dalam proses itu kita pun akan dikuatkannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Karena itu di tengah pandemi virus corona yang mau tidak mau, suka tidak suka menggentarkan hati iman kita. Mari melihat kepada firman dalam ibadah minggu lalu. 2 minggu lalu saya berkata jangan berfokus pada persoalan, pada badai, tapi berfokuslah pada Tuhan. Hari ini kita mau diingatkan untuk berfokus pada Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan sedang kerjakan dan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan berputus asa, jangan hilang pengharapan untuk jalani hidup ini sekalipun berat. Sebab bagian-bagian yang tidak dapat kita kerjakan, bagian-bagian yang berat itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Tuhan mengerjakannya bagi kita sebab Ia mengasihi kita. Sebab itu mari jalani hidup dengan terus mengimani dan percaya
Mujizat Tuhan telah dilakukannya, sedang dilakukannya, dan terus dilakukannya untuk memberi kekuatan kepada kita dan berkemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus akan menolong kita hidup, memelihara firman dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita beri persembahan, kita kumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 2. Membawa syafaat kita kepada Tuhan, mari berdoa. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung kami yang teguh di tengah badai tofan, baik siang maupun malam gelap. Kami terus mengimani Engkau sungguh menjadi kekuatan, pertolongan kami, membuat kami ada, kuat dan bersuka cita hingga hari ini. Terima kasih, dalam persekutuan ini, iman kami diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk menyatakan mujizat-Mu, bahwa mujizat itu juga menjadi bahagian proses pembentukan iman dalam hidup pribadi bahkan rumah tangga kami. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini. Kami tidak akan menjadi orang-orang percaya yang berputus asa, yang terus berlarut dalam kegentaran dan ketakutan. Sebab kami punya Allah yang memberi kekuatan iman untuk bertahan di tengah badai ini. Jika beberapa bulan telah kami lalui, sekalipun badai corona ini belum berlalu, tapi kami boleh melalui dalam beberapa bulan yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang. Kami mengimani Tuhan, itulah bagian mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam proses ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami berkemenangan. Itu mujizat yang telah Tuhan kerjakan. Dan Tuhan pasti akan terus mengerjakan mujizat-Mu, membuat badai corona ini berlalu. Entah itu kapan waktunya. Tapi kami tahu Tuhan punya waktu yang baik untuk membuat badai corona ini berlalu. Sebab itu biarlah kami terus mengimani mujizat-Mu itu nyata dalam proses yang kami lalui ini. Sebagaimana telah disaksikan oleh kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan ini. Biarlah kami diteguhkan, iman kami boleh menjadi kokoh di dalam Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang kami lalui secara global, bahkan di tengah kehidupan negeri tercinta kami Indonesia.
Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami hidup memelihara kebenaran firman Tuhan. Kami berserah untuk perjalanan hidup yang kami lalui. Siapapun kami, jemaat Tuhan, hamba dan pelayan Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa bahkan lanjut usia. Dengan kehidupan kami masing-masing, dengan setiap sukacita yang Tuhan terus nyatakan untuk meneguhkan iman kami, bahkan dengan setiap pergumulan yang membentuk hidup kami untuk kokoh di dalam Tuhan. Berkenanlah Tuhan terus memberkati kami, memberkati pribadi bahkan rumah tangga kami, memberkati kekasih-kekasih kami yang terus berjuang melewati masa-masa bergumul, berjuang melalui proses pemulihan dari sakit yang dialami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau kuatkan dan pasti beri kemenangan iman. Terima kasih untuk persekutuan ini, biarlah persekutuan ini memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat kami juga boleh mengumpulkan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami kumpulkan ini. Boleh menjadi alat yang berguna untuk pekerjaan, pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Lebih khususnya dalam persekutuan kami. Terima kasih untuk waktu bersekutu semua yang telah melayani saat ini. Tuhan berkati dalam hidup kami dengan setiap tanggung jawab, kerja dan pelayanan. Bahkan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ini doa kami. Memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Kami terus berserah kepada Tuhan, menjalani hidup kami, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, hendak mengakhiri persekutuan ini. Kidung Jemaat 402. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga dan keempat. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Jemaat Tuhan, mari kembali dalam damai sejahtera untuk hidup memelihara firman Tuhan, sebab jika Tuhan membimbing, malam pun kita menikmati ketentraman dari Tuhan. Mari kembali dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Disilahkan kita duduk dan bersaat teduh. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam dan shalom.
Kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Nya pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan akan memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam keluarga. Dan ibadah kita pada saat ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Shalom.